Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Alawiyah. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam 1 UINAS Jember. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai berita-berita trending mengenai dunia perpolitikan di Indonesia saat ini, sekaligus kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini, mengenai berbagai kasus-kasus yang marak diperbincangkan di berbagai media sosial saat ini. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu politik dengan dosen pengampu Bapak Purbo. Adapun kasus atau berita yang akan saya angkat di video kali ini yaitu mengenai kasus yang akhir-akhir ini marak diperbincangkan atau menjadi trending di berbagai media sosial maupun di kalangan dunia politik itu sendiri. Yaitu mengenai kasus Marzuki Ali yang melaporkan 4 kader Partai Demokrat ke Mabes Polri. Setelah sebelumnya pada bulan Februari 2021 lalu, ketua dari Partai Demokrat itu sendiri yaitu AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, mengadakan konferensi pers terkait adanya gerakan politik yang diduga ingin mengambil alih secara paksa kepemimpinan partai politik. Hal ini yang didapatkan setelah adanya laporan dari pimpinan dan kader demokrasi baik tingkat pusat maupun cabang. Baru pada tanggal 4 Maret 2021 kemarin terjadi kasus lagi, yaitu kasus mengenai Marzuki Ali yang melaporkan 4 kader Partai Demokrat itu sendiri ke Mabes Polri. Latar belakang dari adanya kasus ini yaitu dikarenakan adanya tuduhan atas pencemaran nama baik dari Marzuki Ali itu sendiri. Dan menurut laporan dari salah satu dari 4 kader tersebut, yaitu 1 orang diantaranya adalah non kader Partai Demokrat. Memang awalnya tidak merinci secara eksplisit dari kuasa hukum yang hadir membawa laporan Marzuki Ali. Namun ketika didalami lebih jauh lagi, kuasa hukum Marzuki Ali menyampaikan bahwa salah satu anggota Partai Demokrat yang dilaporkan adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau yang lebih dikenal AHY, yang mana beliau adalah ketua umum Partai Demokrat itu sendiri. Yang mana AHY dalam kasus ini dilaporkan dalam kasus yang disampaikan oleh Marzuki Ali atau termasuk terlibat dalam 4 kader yang dimaksudkan tadi. Ada 2 laporan yang menjadi dasar dari kasus Marzuki Ali ini yang dibawa oleh kuasa hukumnya, yaitu Ruspandi. Menurut Ruspandi, 2 dasar dari adanya kasus ini yaitu diantaranya yaitu yang pertama mengenai tuduhan, yang mana Marzuki Ali di sini merasa dituduh atau difitnah telah melakukan kudeta atau upaya pengambilan alih Partai Demokrat dari ketua umumnya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau yang lebih sering dikenal sebagai AHY. Yang mana sebelumnya pada bulan Februari lalu AHY telah melakukan konferensi pers mengenai adanya gerakan yang ingin melakukan kudeta atau pengambil alihan partai politik secara paksa. Maka Marzuki Ali sampai saat ini sedang menunggu kepastian atau klarifikasi dari kader Partai Demokrat yang sebelumnya telah menuduhnya atau menyeret namanya telah melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat. Namun sampai sekarang belum ada klarifikasi dari para kader akan adanya yang sebenarnya dari tuduhan tersebut. Dasar yang kedua yaitu soal pemecatan dirinya sebagai kader Partai Demokrat. Yang mana Marzuki Ali di sini merasa dirinya merasa namanya dicemarkan oleh Partai Demokrat. Marzuki Ali yang pernah menjabat sebagai mantan Partai Demokrat sekaligus mantan ketua DPR RI ini merasa dicemarkan karena menurutnya ia diberhentikan secara tidak terhormat dari Partai Demokrat. Padahal surat pemecatan yang diterima Marzuki Ali tidak ada kata-kata tidak terhormat, melainkan
hanya pemberhentian sebagai kader tetap saja. Akan tetapi menurut Marzuki Ali, hal ini merupakan hal yang harus diluruskan, dan menurutnya melalui jalur hukum inilah yang memiliki cara untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Menurut Marzuki Ali, ini adalah hal yang kasus ini merupakan kasus yang bertujuan untuk memenjarakan seseorang, melainkan menurutnya adanya kasus ini yaitu untuk meluruskan masalah ini agar ditemukan titik temunya. Nah, berikut keterangan atau penjelasan yang dikutip dari kuasa hukum Marzuki Ali, yaitu Ruspandi. Beliau dituduh melakukan upaya kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat. Sampai detik ini pihak-pihak yang menuduh belum bisa membuktikan di mana kapan Pak Marzuki bertemu dengan siapa ingin melakukan kudeta. Pak Marzuki sebagai pribadi yang baik pada tanggal 2 sudah menyampaikan kepada pihak-pihak itu untuk tidak sembarang menuduh. Jelek-jelek begitu Pak Marzuki katanya, ya. Jelek maksudnya sebagai anggota biasa, mungkin ya dipandang sebagai anggota biasa, tapi kan beliau adalah mantan ketua DPR, beliau mantan sekjen Demokrat. Klien saya dipecat tanggal 26, dan ironinya tanggal 26 itu disampaikan rilis media bahwa klien saya dipecat dengan tidak hormat, padahal di surat keputusan pemberhentian klien saya tidak ada kata-kata seperti itu. Yang kedua, judul rilisnya itu Demokrat memecat pengkhianat Partai Demokrat. Padahal di surat keputusan pemberhentian klien kita tidak ada kata-kata seperti itu. Salah satu yang akan kita laporkan AHY. Ya bang, makasih bang. Nanti kan satu dulu ya. Inisial itu aja, AHY inisialnya. Ya, bukti yang kita sertakan nanti akan saya sampaikan. Dari adanya kasus atau gugatan yang dilakukan oleh Marzuki Ali di sini membuat Partai Demokrat mengalami kisruh yang berkepanjangan, yaitu selain menyelesaikan konflik internal yang dihadapi oleh Partai Demokrat itu sendiri, Partai Demokrat juga harus berhadapan, ada kader yang harus berhadapan dengan hukum, dengan kuasa hukum, yaitu yang termasuk di dalamnya ketua Partai Demokrat itu sendiri, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau yang dikenal sebagai AHY. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kondisi perpolitikan di negara kita, yaitu di Indonesia sekarang ini di tahun 2021. Nah, mengenai dunia perpolitikan, dalam hitungan hari kita memasuki babak baru, yaitu di tahun 2021 ini, yang mana sepanjang tahun 2020 kemarin Indonesia menghadapi berbagai macam peristiwa atau berbagai macam masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, itu diantaranya pandemi COVID-19, yang mana adanya adanya virus ini nyaris melumpuhkan ekonomi dan berdampak pada berbagai sektor yang ada di Indonesia. Bahkan rencana vaksinasi juga menjadikan angin segar bagi ekonomi Indonesia. Tak hanya bagi kesehatan, juga bagi ekonomi. Kebijakan semacam ini diharapkan dapat mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi Indonesia. Nah, pada sektor politik tahun ini juga ditutup dengan terpilihnya Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution dengan versi hitung cepat dalam pengadaan pilkada serentak. Nah, terpilihnya dua putra dan menantu dari Presiden Joko Widodo ini serta sejumlah kerabat elit politik ini menunjukkan bahwa semakin menguatnya politik dinasti di negeri ini. Terbongkarnya dua kasus dugaan korupsi yang melibatkan dua menteri Jokowi serta
pengesahan UU Cipta Kerja juga menambah gelap di tahun 2020 kemarin. Berikut beberapa kasus atau gambaran mengenai peristiwa-peristiwa yang menutup di tahun 2020 kemarin. Selanjutnya muncul pertanyaan bagaimana peta politik dan masa hukum yang akan diterapkan di Indonesia 2021 ini, atau dalam istilah lain bagaimana kondisi perpolitikan yang akan diterapkan di Indonesia di tahun 2021 ini. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas beberapa perkiraan yang perlu atau bisa jadi dianggap penting oleh masyarakat Indonesia atau aparat pemerintah itu sendiri dalam menangani masalah-masalah ini. Yaitu yang pertama, nah, perlu kita sadari bahwa pada tahun 2024 yang akan mendatang itu tidak ada lagi income, atau dalam artian Presiden Joko Widodo atau presiden kita saat ini sudah tidak dapat mencalonkan lagi sebagai presiden di tahun 2024 yang akan datang. Nah, dan ini akan menjadi sangat penting karena apa? Karena akan ada pembahasan undang-undang terkait dengan pemilu, sehingga itu akan menjadi perdebatan yang sangat keras, baik dari partai-partai politik atau dari orang-orang yang mempunyai aspirasi, ya misalnya orang atau tokoh yang ingin mencalonkan dirinya sebagai presiden di tahun 2024. Sehingga perdebatan mengenai aturan-aturan yang dipakai di tahun 2024 ini memang dijadwalkan akan dibahas pada tahun 2021 sekarang ini. Dan itu menjadi sangat penting juga. Aspirasi masyarakat sipil itu sangat penting untuk didengar. Begitu juga aspirasi dari masyarakat politik tentu juga harus atau penting untuk didengar, sehingga kita dapat menghasilkan dan melanjutkan demokrasi kita secara baik dan benar. Selanjutnya, perkiraan yang kedua yang sekiranya perlu dibahas atau diberikan perhatian khusus baik dari masyarakat Indonesia maupun pemerintah Indonesia itu sendiri, yaitu mengenai pilkada. Nah, yang kita ketahui bahwa saat ini ada isu-isu bahwa pilkada di tahun 2021 ini tidak akan ada lagi. Akan tetapi dari sini akan ada perbincangan di antara masyarakat politik kalau misalnya pilkada yang biasanya terjadi pada tahun 2021, 2022 dan juga 2023 itu diselenggarakan di tahun 2024. Itu mungkin bagi partai politik mereka sedang mendiskusikan sepertinya akan sangat berat jika harus menyelenggarakan pilkada di tahun 2024, pilpres dan pileg sekaligus, dan mungkin akan ada pembicaraan antara tahun 2024 dan mungkin juga benar akan ada satu kali pilkada, dan ini menurut saya juga sangat penting untuk disorot atau menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia maupun pemerintah Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, hal yang tak kalah pentingnya untuk dibahas mengenai perpolitikan di Indonesia saat ini yaitu juga mengenai situasi global kita, yakni situasi geopolitik di negara kita, yakni di Indonesia. Hal ini merupakan hal yang penting untuk diamati karena seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat mempunyai presiden baru.
Akan tetapi dari sisi keseteruan Amerika Serikat dengan Cina tampaknya juga tidak akan menurun, dikarenakan isu mengenai Cina di Amerika itu merupakan isu yang amat simpatisan, yang mana Amerika akan tetap dengan keras menentang Cina, begitu pula sebaliknya. Cina dengan reaksinya yang juga tidak dapat kita perkirakan. Dan mungkin ini akan menjadikan nuansa yang berbeda dari presiden kali ini. Akan tetapi ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina seperti halnya dari tim perang dagangnya atau mungkin geopolitik, misalnya di Laut Cina Selatan, mungkin levelnya akan seperti sekarang atau nanti diharapkan menurun. Akan tetapi itu tetap menjadikan faktor-faktor yang mungkin nanti ada impaknya bagi negara kita sendiri, yakni bagi Indonesia. Karena apa? Karena soal macam-macam, bisa dari investasi dari Cina atau Amerika atau mungkin dari tempat-tempat lain, sehingga ada faktor domestik yang penting atau harus kita perhatikan. Meskipun tidak ada kompetitif pilkada di tahun 2021 ini, tetapi Indonesia akan mengalami proses politik yang terjadi di tahun 2021 ini terkait dengan aturan-aturan. Jadi jika dikaitkan dengan beberapa perkiraan-perkiraan yang sekiranya memang penting untuk dibahas atau diamati oleh baik masyarakat Indonesia itu sendiri maupun dari pemerintah, tampaknya tidak terlalu ada banyak ketegangan politik yang bisa mengganggu atau dihadapi, yang bisa mengganggu stabilitas negara Indonesia di tahun 2021 ini. Jika ada, mungkin datangnya bukan dari masyarakat formal seperti DPR, akan tetapi lebih melainkan keributan politik yang terjadi itu disebabkan oleh luar parlemen, seperti halnya unjuk rasa di jalan, demonstrasi di jalan, dan lain-lain. Dan jika hal itu tetap berlanjut, maka hal inilah yang akan menjadi faktor dari memburuknya kondisi perpolitikan Indonesia pada saat ini. Baik, itu saja pembahasan sedikit pembahasan dari saya mengenai materi berita-berita trending atau topik perpolitikan hari ini, dan juga mengenai kondisi perpolitikan di Indonesia di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.